Halo, perkenalkan, nama saya Gloria Kisah Mangupa, kelas A2 Keperawatan, NIM 211-4201-081, mata kuliah Keperawatan Dasar 1. Dosen pengajar, Nurse Tirsamuni, SKAP, MKes. Di sini saya akan membahas tentang metode asuhan keperawatan penyakit gagal jantung. Pengertian gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu keadaan patofisiologi adanya kelainan fungsi jantung berakibat jantung gagal memompahkan darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan dan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian tekanan pengisian vertikal kiri. Jadi, gagal jantung adalah suatu kegagalan pemompa sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Mekanisme yang mendasar tentang gagal jantung termasuk kerusakan sifat kontraktilitas jantung yang berkurang dan ventrikel tidak mampu memompa keluar darah sebanyak yang masuk selama diastole. Hal ini menyebabkan volume diastolik akhir ventrikel secara progresif bertambah. Hal yang terjadi sebagai akibat akhir dari gangguan jantung ini adalah jantung tidak dapat mencukupi kebutuhan oksigen pada sebagai organ. Komplikasi penyakit. Yang pertama, kerusakan atau kegagalan ginjal. Gagal jantung dapat mengurangi aliran darah ke ginjal, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal jika tidak ditangani. Kerusakan ginjal dari gagal jantung dapat membutuhkan dialis untuk pengobatan. Masalah katup jantung, gagal jantung menyebabkan penumpukan cairan sehingga dapat terjadi kerusakan pada katup jantung. Yang kedua, kerusakan hati. Gagal jantung dapat menyebabkan penumpukan cairan yang menempatkan terlalu banyak tekanan pada hati. Cairan ini dapat menyebabkan jaringan parut yang mengakibatkan hati tidak dapat berfungsi dengan baik, serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, pencegahan. Mencegah gagal jantung adalah mengurangi faktor-faktor risiko Anda. Anda dapat mengontrol atau menghilangkan banyak faktor-faktor risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit arteri koroner, misalnya dengan melakukan perubahan gaya hidup bersama dengan bantuan obat, apapun yang diperlukan. Perubahan gaya hidup dapat Anda buat untuk membantu mencegah gagal jantung. Meliputi yang pertama, tidak merokok, mengendalikan kondisi tertentu seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Tetap aktif secara fisik, makan makanan yang sehat, menjaga berat badan yang sehat, mengurangi dan mengelola stres. Yang selanjutnya, asuhan keperawatan. Pengkajian. Identitas klien. Identitas klien terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, agama, nomor RM, tanggal masuk. Keluhan utama. Keluhan yang paling sering menjadi alasan pasien untuk meminta pertolongan pada tenaga kesehatan seperti dispnea, kelemahan fisik, dan edema sistematik. Riwayat penyakit sekarang. Pengkajian yang mendukung keluhan utama dengan memberikan pertanyaan tentang kronologi keluhan utama. Pengkajian yang didapat dengan gejala-gejala kongestif vaskuler pulmonal, yakni munculnya dispnea, ortopnea, batuk, dan edema pulmonal akut. Tanyakan juga gejala-gejala lain yang mengganggu pasien. Riwayat penyakit dahulu. Untuk mengetahui riwayat penyakit dahulu, tanyakan kepada pasien apakah pasien sebelumnya menderita nyeri dada, kas infark miokardium, sesak napas berat, hipertensi, DM, atau hiperlipidemia. Tanyakan juga obat-obatan yang biasanya diminum oleh pasien pada masa lalu, yang mungkin masih relevan. Tanyakan juga alergi yang dimiliki pasien. Riwayat keluarga. Tanyakan pasien penyakit yang pernah dialami oleh keluarga. Bila ada keluarga yang meninggal, tanyakan penyebab meninggalnya. Penyakit jantung pada orang tuanya juga menjadi faktor utama untuk penyakit jantung iskemik pada keturunannya. Data dasar pengkajian fisik. Aktivitas atau istirahat, gejala, keletihan, kelemahan terus sepanjang hari, insomnia, nyeri dada dengan aktivitas, dispnea pada saat istirahat atau pada pengerakan tenaga, tanda gelisah, perubahan status mental atau letargi di TV berupa pada aktivitas. Sirkulasi. Gejala yang pertama, riwayat hipertensi, episode gagal jantung kanan sebelumnya. Kedua, penyakit katup jantung, bedah jantung, endokarditis, anemia, shock septik, bengkak pada kaki, telapak kaki, abdomen, sabuk terlalu kuat atau pada gagal jantung kanan. Integritas ego. Gejala yang pertama, ansietas, khawatir, takut. Yang kedua, stres yang berhubungan dengan penyakit atau finansia. Eliminasi. Gejala, penurunan berkemih, urin berwarna gelap,
berkemi malam hari atau noktural, diare atau konstipasi. Makanan atau cairan. Gejala yang pertama kehilangan nafsu makan, kedua mual atau muntah, ketiga penambah berat badan signifikan, keempat pembengkakan pada ekstremitas bawah, kelima pakaian atau sepatu terasa sesak, keenam diet tinggi garam atau makanan yang telah diproses, lemak, gula, dan kafein. Ketujuh penggunaan diuretik. Higiene. Gejala keletihan, kelemahan selama aktivitas perawatan diri, tanda penampilan menandakan kelalaian perawatan personal. G. Neurosensori, gejala kelemahan, peningkatan episode pingsan, tanda letargi, kuat pikir, disorientasi, perubahan perilaku, mudah tersinggung. H. Nyeri atau kenyamanan. Gejala yang pertama nyeri dada, angina akut atau kronis, dua nyeri abdomen kanan atau kiri. I. Pernapasan. Gejala dyspnea saat beraktivitas, tidur sambil duduk atau dengan beberapa bantal, dua batuk dengan tanpa sekutu, ketiga penggunaan bantuan pernapasan, misal oksigen atau medikasi. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung. Yang kedua, kelebihan volume cairan berhubungan dengan retensi Na tambah H2O. Ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agensi radiologis. Keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. Yang kelima, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Pada tahap intervensi keperawatan, dilakukan penyusunan prioritas masalah dengan menentukan diagnosis keperawatan. Maka dapat diketahui diagnosis yang pertama kali harus dilakukan atau segera dilakukan. Intervensi yang dilakukan harus sesuai dengan 4 tipe instruksi perawatan atau biasa disebut ONEC. Observation atau tipe diagnosis. Tipe ini memungkinkan pasien ke arah pencapaian kriteria hasil dengan observasi secara langsung. Nursing treatment atau tipe terapeutik menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh perawat secara langsung untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah kemungkinan masalah. Education atau tipe penyuluhan digunakan untuk memperoleh tingkah laku individu yang mempermudah pemecahan masalah. Menggambarkan peran perawat sebagai koordinator dan manajer dalam perawatan pasien dengan anggota tim kesehatan dengan memposisikan pasien 30 derajat sampai 40 derajat agar paru-paru dapat mengembang secara maksimal. Monitor pernapasan dengan mengauskultasi ada tidaknya suara tambahan. Hal ini sesuai dengan teori Bulecek 2003 yang menyebutkan bahwa dengan memonitor pernapasan maka dapat mengamati kepatenan jalan napas dan pertukaran gas pada masalah pola napas tidak efektif. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Evaluasi asuhan keperawatan yang telah diberikan untuk diagnosa defisit pengetahuan sudah teratasi. Risiko penurunan curah jantung dan nyeri akut masih tetap berisiko mengingat penyakit ini merupakan penyakit tidak menular, yaitu penyakit dengan kategori kronis yang perlu penanganan tepat guna mencegah terjadinya serangan jantung secara mendadak yang disebabkan oleh perilaku yang tidak sesuai anjuran seperti ketidakpatuhan minum obat, tidak melakukan diet, beraktivitas berat, dan lain-lain. Selama dilakukan asuhan keperawatan, selalu mematuhi anjuran yang diberikan seperti minum obat secara teratur, dengan dosis dan waktu pemberian yang benar, kontrol rutin ke rumah sakit, tidak beraktivitas berat, mengonsumsi makanan yang sehat, dan melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk meminimalisir nyeri apabila nyeri timbul secara tiba-tiba. Kesimpulan. Gagal jantung merupakan gagal serambi kiri dan kanan jantung, mengakibatkan ketidakmampuan untuk memberikan keluaran dan cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan menyebabkan terjadinya kongestif pulmonal dan sistematik. Penyebab dari gagal jantung adalah distripnia, malfungsi katup, abnormalitas otot jantung, ruptur miokard. Dari beberapa penyebab di atas akan menyebabkan beban kerja jantung meningkat, lalu otomatis akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh, seperti gagal pompa jantung kanan dan kiri, dan akan menimbulkan masalah-masalah keperawatan. Manifestasi klinis pada gagal jantung terdapat dua bagian. Yang pertama pada gagal atau lelah, yang kedua gagal pompa jantung kanan atau kongestif jaringan, biasanya edema, pitting, penambahan berat badan, hepatomegal, dan pembesaran vena diper, anoreksia, dan mual. Terjadi akibat pembesaran vena dan statis vena dalam rongga abdomen. Nocturia, jantung seperti
elektrokardiogram, scan jantung, sonogram hepar, ronggen dada, elekardiogram, oksimetri nadi, analisa gas darah tiroid. Yang berikut saran. Dalam menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung, diberikan pengkajian, konsep dan teori oleh seorang perawat. Informasi atau pendidikan kesehatan berguna untuk klien dengan gagal jantung. Selain itu, pengobatan terbaik untuk gagal jantung adalah pencegahan atau pengobatan dini terhadap penyebabnya. Terima kasih. Itulah presentasi saya mengenai metode asuhan keperawatan tentang penyakit gagal jantung. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk bisa bergabung di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikut adalah cuplikan video tentang Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.